kabarnya nih hari ini? Semangat! Semangat dong. Nah sekarang kita mau dengan firman Tuhan lagi nih. Tapi Ya. sebelumnya siapin dulu Alkitabnya. Betul. Nah sekarang kita mau berdoa dulu nih. Oke, berikan sikap yang terbaik. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang telah Kau berikan pada setiap kami. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami agar firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Semuanya katakan Amin. Nah, tema firman Tuhan hari ini adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Tuhan. Nah, kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Semuanya tadi udah siapin Alkitab kan? Kita mau buka dulu Alkitabnya semuanya di Matius. Buka ya. Di Matius. Perjanjian apa? baru. Perjanjian baru. Matius pasal yang ke-13. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Kita mau lihat Matius 13 ayat 24. Coba. Di situ apa judul atasnya tuh? Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Nah, Cici Ella sama Cici Nita mau bacain ya. Semuanya simak Alkitabnya baik-baik, oke? Oke. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ayat 25, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ayat 26, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Ayat 27, maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Ayat 28, jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya, lalu berkata hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Ayat 29, tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Nah, ayat 30 ya, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian, kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Amin. Mengerti? Nah, Cici mau jelasin tentang perumpamaan ini. Penjelasannya juga ada di Alkitab di ayat yang ke-36. Adik-adik bisa lihat tuh penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum di ayat 36. Cici mau kasih tahu, mau jelasin inti-intinya ya. Nah, tadi kita udah baca ada lalang, ada gandum. Petani menaburkan benih gandum ya, benih gandum yang baik. Nah, datang musuh menaburkan lalang. Nah, habis itu bercampur akhirnya jadi satu. Nah, terus lalang itu tidak baik, benih yang kurang baik, yang gandum itu benih yang baik, kumpul jadi satu. Waktu itu hamba-hamba Tuhan itu bilang mau mencabutnya, tapi kata Tuhan itu Jangan, nanti tunggu dia sama-sama tumbuh, baru nanti para penuai memisahkan lalang sama gandum. Yang lalang diapain? Diikat lalu dibakar. Nah, yang gandum baru ditaruh di dalam apa tadi? Lumbung, di dalam lumbung. Nah, penjelasannya kita bisa lihat di ayat 36. Nah, adik-adik pasti di sini tahu ya, kalau ada perbuatan baik, ada juga perbuatan yang jahat atau yang tidak baik. Nah, di dunia ini ada yang baik, ada yang jahat. Nah, Tuhan Yesus mau semua orang, semua manusia di dunia ini
mengenal firman Tuhan. Makanya Tuhan Yesus menaburkan benih yang baik, yaitu firman Tuhan. Tapi iblis juga ikut-ikutan. Dia menaburkan kejahatan, perbuatan-perbuatan jahat. Nah, perbuatan jahat tuh apa aja ya, Ci? Yang pertama itu iri hati. Siapa yang masih suka iri? Apalagi egois, Ah, maunya menang sendiri, ya kan? Iya. Bohong. Masih suka bohong. Suka bohong nggak? Mencuri, ya kan? Nyontek, atau nggak nurut sama mama papa. Nah, itu contoh-contoh perbuatan yang nggak baik yang ditaburkan sama iblis. Nah, perbuatan baik bisa dengan menolong, ya kan? Bisa dengan berkata jujur, nggak suka marah-marah. Itu namanya perbuatan yang baik. Nah, Tuhan Yesus bilang nih, ada di ayat nih 41 dulu deh, 41. Cici bacain ya. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaan. Nah, tadi kita udah lihat nih, si lalang sama si gandum ini, yang lalang dibakar, yang gandum disimpan ya. Nah, sama kayak kita. Suatu hari nanti, waktu akhir zaman, waktu hari Tuhan datang, Tuhan Yesus mengutus malaikat-malaikatnya. Terus di sini di Alkitab dibilang malaikat-malaikat tersebut memisahkan mana yang suka berbuat baik, mana yang suka berbuat jahat, mana yang menuruti firman Tuhan, mana yang menuruti iblis, mana yang suka baca firman Tuhan, mana yang suka berbuat kejahatan. Nah, itu dipisahkan. Nah, yang berbuat jahat dibawa kemana? 42 tuh dicampakkan ke dalam dapur api atau neraka. Serem banget ya, Ci. Terus yang baik kemana? Yang baik dibawa ke kerajaan surga. Siapa yang mau? Saya dong. Nah, makanya adik-adik sekarang kita mau belajar sama-sama untuk selalu berbuat baik. Gak boleh berbuat jahat, harus selalu taat sama Tuhan, takut akan Tuhan, melakukan semua perintah Tuhan, gak berbuat dosa. Kalau mau masuk surga. Percaya? Percaya dong. Nah, di sini Cici mau kasih 9 sikap tuh yang bisa kita 9 tindakan atau sikap yang bisa kita lakukan untuk kita bisa berbuat baik. Nah, gimana caranya? Itu 9 buah roh ya, adik-adik ya. 9 buah roh. Yang pertama adalah kasih. Kita harus mengasihi sesama. Yang kedua, sukacita. Harus selalu senang, bersukacita, bergembira. Nah, yang ketiga, damai sejahtera. Nggak boleh berantem-berantem. Kita harus damai satu dengan yang lainnya. 4, kesabaran. Siapa yang di sini nggak sabaran orangnya? Cici kalau lagi berantem sama temennya, iya, gampang panasan, gampang marah-marah ya kan. Terus kalau lapar marah-marah juga. Terus yang kelima, kemurahan, berbagi. Siapa yang pelit? Nah, kita harus berbagi. Lanjut, yang selanjutnya kebaikan. Harus baik sama siapapun juga, orang yang kita kenal atau enggak, kita harus selalu berbuat baik. Selanjutnya, kesetiaan. Setia mengerjakan segala sesuatu, terutama setia berdoa dan baca Alkitab. Selanjutnya, kelemah lembutan. Nggak suka apa-apa marah-marah, harus lemah lembut. Oke. Yang terakhir, penguasaan diri. Nah, penguasaan diri kita harus bisa disiplin diri. Kita harus tahu kita harus mengerjakan apa-apa saja. Oke? Nah, kalau udah semuanya, berarti adik-adik harus janji, harus hidup takut akan Tuhan. Yaitu apa tadi? Mengerjakan segala sesuatu sesuai perintah Tuhan, menaati firman Tuhan, menaati perintah Tuhan, dan tidak berbuat dosa. Oke. Nah, selanjutnya Cici punya tantangan nih buat adik-adik. Kita punya tantangan, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Ayo kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah belajar tentang firman Tuhan dan kami mau
terus Tuhan ikuti perintah-Mu, kami ingin takut akan Tuhan, kami tidak mau berbuat jahat lagi, kita tidak mau berbuat dosa lagi ya Bapa. Kami ingin terus Tuhan menaati firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selanjutnya kita mau tantangan ya. Tantangannya apa? Nah tadi kan adik-adik udah ada Cici sebutin tadi apa Ci yang 9 itu? 9 Ya, 9 buah roh. 9 buah roh. Nah, adik-adik nanti susun kata. Pakai ini. Ini apa ya? Coba itu Lidi. yang Nah, udah dipotek-potek. lidi yang udah dipotek-potekin sama Cici tadi. Nah, lidi ini kalau udah dipotek-potekin nanti adik-adik susun kata. Dari 9 itu pilih 2. Oke, dari 9 buah roh pilih 2, misalkan kasih sama sukacita, atau kesabaran sama kebaikan, atau kasih sama penguasaan diri, disusun pakai lidi itu. Nanti Cici kasih tahu contohnya, oke? Nah, adik-adik gini nih contohnya, kita susun kata dari 9 buah roh, kita pilih 2, susunnya di lantai nggak usah dilem. Nah, kalau udah disusun gini, kita videoin kayak sekarang Cici nih. Terus sebutin 9 buah rohnya. Contohnya kayak gini. Buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke, gampang kan? Nah, semuanya harus bikin ya tantangannya. Gampang banget. Kalau kemarin pada malu katanya Ci kelihatan muka. Nah, hari ini tantangannya cuma videoin kata-katanya yang di lantai, terus sebutin 9 buah roh. Oke? Semangat semuanya. Jaga kesehatan ya. Cici tunggu videonya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.